lama itu kan ada 3, lama, ada lama. Cari yang ketiga itu, yang udah lama kali. Ibu aja, wah ke masjid, yuk ngaji. Apa kira-kira jawabannya? Yang udah lama kali. Apa kira-kira jawabnya? Hah? Saya kirim salam aja. Saya kirim salam lagi. Karena udah lama kali dia nggak ngaji. Kenapa? Itulah kebaikan itu tidak masuk ke dalam. Stop, balik. Mau nggak percaya, ibu-ibu tes. Pasti. Itu teori kedua. Teori ketiga. Penciptaan manusia. Alam semesta ini. Bapak Ibu, alam semesta ini diciptakan oleh Allah dengan seisinya. Lengkap, tinggal satu yang belum diciptakan oleh Allah. Terakhir, siapa itu? Manusia, Adam. Adam itu terakhir untuk penyempurna penciptaan. Begitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia, seluruh makhluk yang ada di dunia diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada siapa? Adam. Kecuali iblis. Wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa abawas takbar, karena dia sombong, congkak, sehingga dia tidak mengikuti perintah Allah. Akhirnya dia disumpah oleh Allah, dilaknatlah kalau bahasa ini. Karena kau nggak patuh sama aku, masuk neraka. Nerakamu belum menyala sampai sekarang. Tempatnya udah ada, tapi apinya belum nyala. Kenapa? Karena bahan bakarnya belum ada. Bahan bakarnya dari mana, Ustaz? Dari Quran. Bapak Ibu nanti baca Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179. Surah apa? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Sungguh yang menjadi bahan bakar api neraka itu jin dan manusia. Ibaratkan kompor. Gasnya belum ada. Gasnya itu siapa? Manusia. Percikan apinya itu siapa? Iblis. Sama begini, Pak. Api udah ada. Jin tercipta, iblis tercipta dari apa? Api. Maka jin, iblis dan sebangsanya meminta kepada Allah tadi, iblis. Apa dia? Boleh Tuhan, kalau aku masuk neraka, gak ada masalah, ya kan? Cuman aku mau nyari kawan, sahabat untuk masuk neraka. Siapa kawan iblis kira-kira nanti? Hah? Manusia. Dia nyari koncon, nyari kawan, nyari dongan, nyari best friend. Siapa kawannya? Manusia. Boleh kalau silakan. Aku akan wadah apa? Izinkan aku Tuhan masuk ke dalam tubuh Anda. Masuklah iblis itu ke dalam tubuh Anda. Begitu dia masuk ke dalam tubuh Adam nih, masuk ke tubuh manusia, ada satu ruangan yang dia nggak bisa masuk. Cahayanya terang lagi, menyilaukan iblis. Bertanya kepada Allah, Tuhan, ini ruangan apa? Aku nggak bisa masuk dalamnya. Terang kali cahayanya. Itulah qalbu manusia. Kau nggak bisa masuk. Kenapa? Karena ada cahaya di dalamnya. Kalau bahasa kita iman. Kau nggak bisa masuk. Yang lain boleh. Bapak Ibu dulu di MNC TV, Ba'da Subuh biasanya ada tayangan program namanya Bengkel Hati Ustadz dan Tukul. Ibu, bapak-bapak pernah nonton? Pernah nonton itu? Hah? Saya setuju dengan itu. Karena memang dalam Islam Nabi, ya ada sunnah itu namanya ruqyah. Pernah dengar ruqyah? Pernah dengar ruqyah? Ruqyah itu bacanya apa? Ini. Ruqyah itu sunnah atau bid'ah? Bapak Ibu, sunnah atau bid'ah? Sunnah. Karena bacanya Quran. Ruqyah itu untuk ngapain? Ngusir apa namanya? Setan. Ngusir jin. Di mana yang diusir? Dalam tubuh. Orang kalau ruqyah itu pasti kepentingannya ngusir jin dalam tubuh. Pak, pernah nggak bapak-bapak ibu kecil, anak-anak masih anak tadi? Pernah. Begitu ada rumah kosong, bapak ibu lewat, apa yang bapak ibu sensasi, apa yang bapak ibu peroleh? Takut. Hah? Kenapa merintih? Takut ada
Hantu. Betul itu, nggak salah. Karena setiap rumah yang kosong, tempat yang kosong pasti jin bersemayam di situ. Buat rumah dia di situ. Sama dengan tubuh kita ini. Kalau tubuh kita ini kosong, jin itu pun bersemayam dalam jiwa kita. Kosong itu maksudnya apa, Ustaz? Sholat enggak, baca Quran malas, zikir nggak pernah, sedekah pelit kali, puasa pun jarang-jarang nggak pernah, itu kosong. Bisa nggak jin masuk? Ya bisa kali. Itulah ibaratkan rumah kosong itu jin itu masuk dalam. Maka tugas jin itu bukan hanya sekedar membisikkan gak usah sholat, gampang kali kita. Tugas jin itu Bapak Ibu gak tahu. Nanti begitu. Ada ketika jalan, kita jalan kaki, dan apa wah sakit kaki, sakit apa wah? Inilah kata orang asam aurat, asam apa namanya? Asam apa namanya? Asam urat. Udah periksa wah, udah ke Medistra, Cita Medika, apalagi ke Permata Bunda, semua udah periksa, ada mali sampai ke Pirngadi pun nggak ada juga. Kata orang asam urat, ternyata normalnya asam urat itu katanya. Oh pengakuan wah enggak juga normal, bisa jadi itu jin Pak. Bisa jadi jin di dalam. Oke, kadang-kadang Ustaz sini sakit tembus sampai belakang Ustaz. Kurasa penyumbatan pembuluh darah itu Bu, jantung enggak usah diperiksa kateter Ustaz, aman, pembuluh darah aman Ustaz, lambung pun enggak ada. Kok sering sakit Ustaz? Bisa jadi jin. Kadang-kadang sakit tengkuk nih, pernahkah sakit tengkuk? Sakit tengkuk, pening, puyeng, apa puyeng, ya karena ini asli kan mama lah, pakai apa namanya trasker. Tapi nggak mau hadirnya, ya Bapak itu saya sakit pusing, kadang-kadang berat kepala, gitu. Udah diperiksa, mungkin kolesterol Bu, aman Ustaz, tensi aman Ustaz, kok bisa? Masuk angin? Enggak Ustaz, aku rajin minum jamu, gak ada masalah, kok bisa? Maka begitu nanti, as-salatu khairum minan naum, itu salat apa? Subuh begitu Bang. Udahlah, sholat nggak nanti aja kan kok masih sakit. Baringannya dulu masih lama, masih ada nih itu tidur lagi balik betul ya. Itu jin itu, jangan salah. Itu jin yang ngajak ibu itu udah nggak apa-apa sakit, aman itu. Begitu pas ngaji kaki sakit, ya kan ini mau ngaji nih udah nggak apa-apa, istirahat aja dulu. Kaki kau sakit, nggak ada anak kau yang ngantar, suami kau pun kerja udah di rumah aja, nggak apa-apa maklumnya orang itu. Itu jin itu. Macam kayak kemarin ngaji Aisyah, cuma 5 orang Pak, 7 orang yang ngaji. Kemana? Jalan-jalan rupanya ditanya informasi. Gua tuh udah nggak usah kita jalan-jalan aja lah, kan nggak apa-apa sekali-sekali nggak ngaji orang Ustaz pindah kok maklumnya itu jin. Ya sering Bu, lebih dominan itu. Ya, buktikan nih, ini buktikan. Dulu misal kalau ibu ngaji, misal ini jam berapa ya? 7 lewat berapa kan? Misalnya ya. Di jam yang sama kita habis maghrib ini, rupanya ada anggota dewan yang datang. Begitu yang datang dikasih 700.000 yang datang. Dikasih beras 50 kilo, minyak 20 liter. Ibu-ibu pilih ngaji apa kemana? Hah? Kemana? Ke sana kan? Udah libur dulu lah, gak apa-apa itu sudah liburkan aja. Pak, itu udah pengajian, saya yakin nanti tuh ngaji dari itu jin kerja. Ya serius Pak, ya bohongin. Jangan kira bapak-bapak enak kerjaan jin itu mudah, gak usah sholat, gak usah ibadah, enggak. Makin lama kita diamkan, mohon maaf, dia itu makin bekarat. Jangan ibu-ibu sepele, ibu diamkan. Kadang-kadang mata kita kadang kok tiba-tiba sakit, padahal ibu kami baca Quran, tiba-tiba sakit mata itu. Agak berat. Udah mata kan masih sakit. Nanti aja dulu lah baca Quran, nanti siapa pasti bisa sembuhnya itu. Nah, jadi itu kerjaan jin itu. Serius. Jadi jangan ibu sepele.
Disitulah, kalau makin lama bapak ibu diamkan, makin lama itulah nanti jadi penyakit betulan. Penyakit betulan. Kata kita diamkan. Jadi caranya Ustaz, maka Rasul itu menganjurkan kita ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri itu apa Ustaz? Jangan pernah lepas nih baca Quran. Ini jangan dilepaskan baca Quran. Ini ruqyah mandiri, mengusir jin. Kalau udah berat kali ibu, berat kali, kayaknya itu. Tadi ada bapaknya. Kalau udah berat kan udah baca surah jin lah, tiap hari. Hilang itu kok yang udah berat. Kalau yang udah biasa-biasa baca. Kalau saya ada dewan juz setiap hari, insya Allah mudah. Kadang-kadang pagi itu, kenapa tak pagi-pagi itu batuk kita kadang-kadang. Coba agak berat pagi-pagi, ya kan? Macam banyak dahak. Kita kadang malas, saya itu baca pagi-pagi itu saya paksa tuh, begitu baca Quran keluar dahak, banyak kan macam. Sampai kuning-kuning kadang-kadang. Padahal malam tuh nggak ada batuk kita. Tapi begitu pagi keluar itu, saya yakin itu kerjaan jin itu. Saya yakin itu. Banyak hal yang seperti kita nggak tahu itu. Jadi caranya kayak mana Ustaz? Kalau kita ada sakit atau apa yang seperti itu, begitu siap baca, ngomong sama Tuhan, ya Allah, kalau ini sakit ini karena Engkau ya Allah yang mendatangkan penyakit ini, Engkau maha penyembuh Tuhan, sembuhkanlah penyakit ini. Tapi kalau ini yang mengganggu ini yang datang ini penyakit dari jin, laknatullah, usir dia Tuhan dari tubuhku ini. Dan ibu baca sholawat 7 kali, setelah baca Quran, hembuskan di mana yang sakit. Dia apa? Itu sunnahnya begitu. Ya, kan? Itu ruqyah mandiri. Apapun itu dilakukan. Jadi bu yang tidak bisa dimasukin jin itu sini hati. Jadi manusia itu baik, gak ada yang Allah memberikan kepada kita dalam jiwa kita itu ada namanya al-nafs. Apa namanya? Nafsu. Ada nafsul mutmainnah. Pernah dengar itu? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi'i wadkhuli itu nafsu yang baik. Kita ini punya yang bapak-bapak datang sekarang ini kemarin yang mendorong bapak ini nafsu mutmainnah. Nabi sholat, ini kan ada pengajian. Bila ibu datang kemari pengajian. Kalau apa? Berat. Itu ada namanya nafsu mutmainnah yang mendorong ibu itu baik. Ya sedekah. Nanti kemudian kita masukkan kota IPA itu tahun 2000, 3000, 4000, 5000 masukkan lagi pembangunan itu ya ada sisa dari uang belanja. Itu masukkan. Itu nafsu mutmainnah. Yang mendorong kita ada namanya lawama, memperturutkan hawa nafsu kita. Ada yang paling jelek apa itu? Amarah. Itulah sebab jelek asal yang buru-buru itu dia deh. Udah kok tamparin kenapa? Labrak aja dia itu. Kan gak enak kalau tengok itu kan. Jijik kan kalau tengok jijik. Nah itu kadang-kadang itu. Itu amarah. Kalau lawama itu muncul hawa nafsu itulah bahimia. Batin kita ini, hati kita ini banyak lapisan. Ada latiful qalbi, latiful apa banyak tuh. Tapi nggak usah kita bahas kan. Tak kapan kita ketemu lagi kalau ada pertemuan kita bahas nanti. Karena yang terakhir ini ya kan. Tuh. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Batin kita. Maka orang yang sholat. Jadi semua orang sholat kan? Sholat. Orang sholat Bapak Ibu kan? Ya. Baca Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Berapa? 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya apa Ustaz? Sungguh orang yang sholat itu bisa mencegah dirinya dari perbuatan al-fahsya dan al-munkar. Al-fahsya itu apa Ustaz? Berkaitan dengan batin hati. Itu penyakit hati itu tak nampak. Apa contoh Ustaz? Iri, dengki. Nampak nggak iri dengki? Mana nampak? Siapa di sini nggak punya iri dengki? Semua punya, termasuk yang cakap. Jangan bilang nggak ada iri dengki. Contoh ini, muazin itu bagus nggak pekerjaannya? Bagus. Bagus. Manggil orang apa? Sholat imam bagus nggak pekerjaannya? Itu pun ada iri dengki Bapak Ibu. Begitu aja kawan ini aja ngajar jijik kali itu suaranya bukan cantik kali ya sini dia aja ngajar pala kali pun yang nggak mau ganti atau ada kayak gitu. Tapi nggak sini jangan tersinggung. Imam masih kawan-kawan ini imam baca Al-Fatihah ini pun nggak bagusnya nyempreng kali pun hafalan pun video aja ada. Itu pekerjaan yang baik. Sesama ustaz pun ada iri dengki biar tahu aja. Kawan-kawan ini ceramah, aku nggak pernah suruh ceramah, yang saya ceramah ada. Apalagi sombong, ada nggak kira-kira penyakit sombong?
Ada. Kita punya nggak ya? Semua punya Bapak Ibu. Ustadz aja pun ada yang sombong-sombongnya juga. Drama khutbah di mana tadi? Sana di Setiabudi, di Masjid Al Musabihin. Kau di mana? Aku di Pancing. Di Al Musabihin berapa? 800. Kau berapa Pancing? 200. Ya betul. Sekarang cakap yang bilang 800 sudah adanya gini. Macam kedua itu. Hebat. Memang ada cakapan, cuma merasa sopaten itu. Kenapa itu ketika pembicaraan pemilu? Bukan mau masuk jelekan ustaz-ustaz, enggak. Tapi begitulah, pekerjaan yang baik pun ada yang sombong. Jangan salah. Mama-mama pun kadang-kadang kalau ngaji butuh samping masing-masing sombong kok. Oh tahu saat begitu jilbab baru, baju baru, tasnya baru, sengaja duduk di depan. Tasnya taruh ke depan. Baru. Selamat. Ngomong udah mati, kan sombong. Ada yang gitu, tapi nggak mama sini ya. Jangan tersinggung. Ada Bapak Ibu. Jadi kita ini apa yang mau kita irikan, apa yang mau kita sombongkan, apa mau kita dengkikan. Masing-masing ada kelebihan, ada Kekurangan. kekurangan. Orang binatang pun ada kelebihan, ada kekurangan. Contoh misal ayam. Kelebihan ayam apa? Pagi-pagi tiap pagi itu bangunkan orang sholat. Mana bunyinya? Sebenarnya kamu ngomong sudah subuh bangun, gitunya itu. Ayam itu kalau berkokok kapan? Subuh. Sebelum subuh apa sesudah subuh? Sebelum subuh. Datang kambing iri. Ini kambing. Yam. Memang suara kau cantik, melengking merdu, bangunkan orang setiap hari subuh. Iya kan? Kan gitu kan? Iya. Cuman apa? Kelemahan apa? Kemana-mana kok kaki ayam. Ya ayam kan tersinggung kan? Ya. Iyalah kulit kau halus, daging kau mahal, kemana-mana kau pakai sepatu. Cuma sayang deh, kenapa? Kata si ayam, kata si ayam, kenapa? Kemana-mana telur kau nampak. Jangan dibayangkan telurnya ya. Ya kan ada telur, ya ada kekurangan. Betul kan? Iya. Jangan kita bilang cuma nggak ada itu Bapak Ibu. Memang dia kaya, pekerjaannya PNS, suaminya tukang bangunan atau tukang beca. Kelebihannya banyak hartanya sebelah kanan, PNS sebelah kiri kan. Tapi kelebihannya itu ada kelemahannya. Tiap bulan asik bawa istrinya ke Pineng aja habis duit. Kawan ini suaminya tukang bangunan, tukang beca, duitnya kehabisan orang nggak ada. Gimana mas orang memang ada ya nggak ada lah. Tapi apapun bisa dimakan, sehat semua, kan gitu kan? Ada. Ibunya asal kalau ngaji cantik aja, bedaknya MS Glow, dia kan glowing aja terus, bajunya cantik, tasnya cantik terus. Kawan sebelah bedak pun pakai bedak lagi. Biasa parfumnya pun yang parfum pakai 10.000 cas, habis keluar rumah hilang. Cuman itu kelemahan masih ibu ini cantik, glowing, tapi apa? Kalau malam nggak pernah disentuh suami. Nah, ibu ini nggak pernah cantik, tuh habis suaminya sayang. Bentar-bentar punya anak, bentar-bentar punya anak. Saya itu dari kan ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi walaupun nggak cantik, tapi bentar-bentar punya anak, kan hebat. Ini cantik, nggak punya anak. Kan gitu, karena nggak pernah disentuh suami. Jadi masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, kalau kita paham ya udah itu kelebihan. Aku cantik, dia enggak, dia sayang suami, aku biasa ya. Kita bersyukur yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penyakit al-fasya, al-munkar, ya di sekitar. Maka ada satu kisah ini. Ada waktu lagi, berapa lagi? Setengah jam lagi. Ya, ada seorang ulama namanya Buya Salim. Buya Salim ini Bapak Ibu, Buya Salim ini terkenal pintar. Dia faqih betul. Bukan hanya pintar, tapi dia warak. Warak itu apa Ustaz? Udah pintar, rajin sholat, ke masjid, ramah sama orang, gemar bersedekah, itu warak Bapak Ibu. Ada orang Bapak Ibu pintar, gelarnya panjang, S1, S2, S3, S-campur, S-doger, pokoknya banyak gelar S-nya. Tapi kalau ke masjid malas, ngaji
malah pintar. Unsur ketua lagi kadang-kadang pimpinan. Kalau ngaji malas ada Pak, tapi nggak di sini ya. Jangan tersinggung. Hah? Ada mana ada. Pintar, tapi nggak mau ngaji. Ada. Ya, ada orang yang kayak gitu itu. Nengok-nengok juga siapa ustadznya. Ada dianggap sepilih. Ada nengok-nengok juga dia ustadznya. Siapa ustadznya itu datang dia. Ada orang model gitu. Kita ini kan orang yang pintar dan waro rata-rata. Kenapa nggak memandang siapa yang menyampaikan? Unzur mangkola wala tanzur mangkola. Kita itu begitu. Buya Salim itu begitu, Bapak. Udah pintar waro, dia mau belajar. Ketemu dengan seorang ulama yang baik juga. Sama seperti dia, namanya Buya Abdurrahman. Ketemu, bertanya kepada Buya Abdurrahman. Wahai Buya Abdurrahman, ya Buya Salim. Bagaimana Anda sholat 5 waktu? Kalau Bapak Ibu ditanya soal waktu 5 waktu bisa jawabnya? Oh bisa, Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib itu soal 5 waktu. Tapi karena yang bertanya seorang ulama, kefakihan kewarohnya luar biasa, yang menjawab pun sama, jawabnya hati-hati. Saya sebelum sholat 5 waktu, saya mengerjakan wudhu, sama, ya kan? Betul nggak? Ya. Wudhu yang kulakukan wahai Buya Salim, kata Buya Abdurrahman, ada 2. Apa itu? Yang pertama wudhu secara lahiriah, dan yang kedua wudhu secara batiniah. Wudhu lahiriah itu apa? Kubasuh tanganku dengan air, kubasuh mulutku dengan air. Itu sampai kaki, semua yang kita wudhukan itu wudhu lahiriah. Tapi wahai Buya Salim, kata Buya Abdurrahman, sebelum saya melakukan wudhu secara lahir, membasuh tanganku, insya Allah aku meminta bimbingan kepada Allah. Kupastikan tanganku ini sudah wudhu secara batinnya. Bagaimana? Aku tidak pernah melukai hati orang, tidak pernah menganiaya orang karena tanganku ini. Aku berkumur-kumur secara lahiriah, wudhu secara lahiriah, tapi kupastikan aku sudah wudhu secara batinnya. Lisanku tidak akan pernah tajam kepada orang lain, tidak akan pernah kusayat-sayat hati orang lain dengan kata-kata. Kita ini wudhu lahiriah kita udah betul, tapi wudhu batin kita itu masih. Banyak orang yang sholat berwudhu tapi mulutnya masih jabir dengan orang. Tapi bukan orang sini ya, jangan tersinggung. Ya, karena kita orang yang sholat itu wudhu itu lahiriah betul, tapi jaga lisan kita, perkataan kita. Baca Al-Quran surah Al-Mu'minun. Surah apa tadi? Al-Mu'minun. Qad aflaha al-mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Allazina hum fi sholatihim khashi'un. Siapa orang yang beriman beruntung tuh? Orang yang sholat yang dia khusyuk di dalamnya. Orang yang sholat khusyuk di dalamnya siapa itu? Wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Orang yang menjaga perbuatannya yang dibenci Allah dan perkataannya yang dibenci oleh Allah. Sebenarnya itu wudhu batinnya itu. Kita sholat di masjid di atas sajadah, selesai secara fikih 13 rukun. Tapi begitu kita keluar dari pintu masjid, kita harus jaga kekhusyukan sholat kita. Apa tadi? Perbuatan kita, tangan kita, mulut kita jaga. Itulah khusyuk sholat itu. Ini kita kadang-kadang di situ salah kita itu. Ya, sholat waduh luar biasa, ngaji di mana-mana, takbir Allah Akbar sampai betul-betul ya. Tapi di luar sana ya Allah, begitu ngomong tersayat hati orang gara-gara ucapannya. Ada orang ini? Tapi di daerah sini nggak ada. Ini daerah-daerah sana Kuala Namu masuk rokok. Oh sini baik-baik semua. Ada ya kan Pak ya. Jadi begitulah seharusnya orang yang sholat itu dijaga lisannya, jaga perbuatannya, jangan salah cakap. Kalau ngomong tuh hati-hati. Ya, jangan jabir dari orang, jangan ngurusin orang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita nggak bisa menjaga mulut kita, lebih baik kita Diam. apa namanya? Iya. Diam 1000 kata. Udah biarin. Kita suka kali ngurusin orang-orang. Tuh dia. Udah aja. Belum. Sing ngaji. Ya Bu ya, Pak. Ini karena tinggal 4 menit lagi tanggung pula ini ya. Tapi pula yang terakhir harus selesaikan ya. Jadi Bapak Ibu, lalu yang kedua, apa yang tidak bisa lepas dalam hidup kita? Dosa. Apa namanya? Dosa. Apa
Apa namanya? Ustaz mau ngasih hadiah, mau Bapak Ibu. Ini waktu yang terakhir Ustaz kasih hadiah sama Ibu. Mau nggak kira-kira Bapak Ibu? Mau. Cuma 2 orang yang mau, yang lain nggak mau kayaknya. Bapak-bapak Ibu mau nggak kira-kira? Mau. Tapi harus jawab pertanyaan Ustaz. Kalau bisa langsung Ustaz transfer. Serius ini. Ya. Iya serius, saya transfer nanti. Tinggal kasih rekening nama saya transfer. Tapi bisa jawab pertanyaan Ustaz. Bisa? Oleh yang bisa angkat tangannya? Oke. Pertanyaannya, di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak punya dosa angkat tangan. Nggak ada. Ya saya serius ini pertanyaannya. Ada yang bisa jawab? Kalau bisa langsung saya transfer ya ada. Hah? Ya enggak, saya yang bilang angkat tangan, ada yang nggak punya dosa. Ya berarti kok bapak ibu kok nggak ada yang berani? Kenapa? Karena berdosa semua. Tapi bapak ibu ke masjid rajin sholat dan taubat selesai, itu kan? Hah? Berarti bapak ibu punya dosa? Oh, enggak lawan kita ini ya. Hah? Bapak ibu, di dunia ini ada 2 orang yang tak punya dosa. Yang pertama siapa? Bayi. Yang kedua? Orang gila. Orang gila itu kan nggak ada akal tuh. Orang gila kalau nggak sholat dosa kan? Kalau nggak puasa dosa kan? Enggak. Kalau nggak zakat dosa kan? Enggak. Kalau nggak ngaji dosa kan? Enggak. Kan nggak ada berdosa kan? Mana tahu? Kira-kira udah lelah kali sholat, lelah kali beribadah. Udah nggak apa-apa, style gila aja. Berubah jadi gila. Ya ini kan kalau lelah. Iya. Ya kalau nggak lelah ya udahlah beribadah terus kan gitu kan. Jadi bapak ibu, gila ini ada 2, ada gila permanen, ada gila sementara. Gila tadi apa? Hilang akal. Berarti Allahu Akbar, ayalah sholat. Itu panggilan apa? Sholat. Ada nggak orang ketika dipanggil sholat nggak sholat? Orang Islam ada. Sehat ya? Coba tanya, kenapa bang nggak sholat? Kenapa bapak nggak sholat? Kenapa ibu nggak sholat? Hukumnya apa coba nggak sholat meninggal bapak? Dosa nggak? Dosa. Tahu nggak kira-kira jawabannya? Ketika dia nggak melaksanakan sholat dan dia tahu hukumnya, tapi dia melaksanakan, kan bilang akalnya. Di situ dia gila. Maka kalau ada orang yang nggak sholat, berarti dia gila. Jadi kalau suami ibu nggak sholat, berarti suami ibu. Ayo, itulah gila tidak permanen, wah. Kan gitu dia, kan sederhana. Orang gila ini kan nggak takut dosa, betul nggak? Orang dia nggak takut dosa. Saya bu beli air kelapa, kalau bapak ibu jalan Mandala terus ujung Denai itu nggak? Karena Sukarame kiri ke arah ke Jerbal, saya naik mobil, ke kiri itu lah Pak ini mobil saya lecet itu. Begitu saya pikir Pak, kan jalan itu nggak besar, buka pintu, klak, ada kereta nabrak saya. Padahal saya udah mikir mau beli air kelapa. Begitu saya buka pintu, seharusnya kan saya marah. Datang dia di foto jawab, kok nggak jadi kok buka pintu, aku pula di repetin. Udah bapak yang salah, aku pula bapak repetin. Ya kali, udah bapak salah ganti nih Pak. Cepat Pak sini bapak berdosa nanti bapak nggak takut aku dosa ngerti kok cabut dia. Dibilang dia karena dia nggak takut dosa, aku pun selesai. Kalau orang nggak takut dosa berarti apa ya? Gila. Kalau ada orang ngejar orang gila, berarti yang ngejar siapa? Ya udah, aku nggak mau jadi gila. Selesai udahlah, nggak masalah orang dia nggak takut dosa. Kalaupun kita kejar kan berdebat, berarti sesama orang gila kan sedang berdebat. Saya meninggalkan, apa bang wah itu yang mana mobil bukan yang sebelah kanan ya kan? Nah itu karena sama orang gila lah itu. Jadi kalau ibu sedang berkelahi, berantem sama tetangga, maki-maki, marah-marah, itu sedang gila, itu nggak normal. Warasnya udah nggak ada. Jadi itu jangan ikut berantem. Kalau ikut berantem berarti sesama orang gila sedang berantem. You don't understand? Jadi yang kedua itu ada gila permanen. Yang udah memang gila yang telanjang, ketawa sendiri, ya itu gila permanen. Ya tinggal pilih lah ibu mau gila permanen atau nggak permanen, sekali aja. Bisa. Habis. Udah habis kan? Tapi itu pun Ustaz habiskan lagi. Yang terakhir itu yang tidak bisa lepas dalam hidup kita itu apa? Kematian. Kullu nafsin dan hidup ini kan sirkulasi. Kita pernah nggak ada, sekarang ada. Habis itu nanti dia, kita pernah bayi, pernah anak-anak, remaja deh. Berarti kita tinggal apa? Mati. Kalau proses itu terjadi sama kita, siapkan amal ibadah kita supaya kita menghadap Allah tidak. Sebenarnya mau kita panjangkan karena sudah selesai. Ini Ustaz.